Sekitaran akhir tahun kemarin, di Live Anime of the Year versi donatur, gua sempat ngomong kalau gua bakal maraton anime Bleach kalau saja anime Bleach yang jadi juara di Anime of the Year kemarin. Dan ternyata anime Bleach beneran keluar sebagai pemenang. Dan mau tidak mau, gua harus maraton anime Bleach dari awal. So, di konten ini, gua pengen ngomongin pendapat gua setelah kelar maraton anime Bleach. Oke, sebelum gua bahas lebih jauh, gua pengen bikin disclaimer dulu, biar kejadian One Piece tidak terulang kembali. Di konten ini, gua baru aja kelar maraton 100 episode pertama anime Bleach, atau lebih tepatnya, gue baru kelar nonton 109 episode pertama Bleach. Gue terakhir kali nonton Bleach sekitar waktu SMP atau SMA, dan itu pun cuma nonton di TV. Semenjak saat itu, gue udah tidak pernah lagi nyentuh judul Bleach sama sekali. Jadi yang bakal gue bahas di sini murni adalah pendapat gue pribadi sebagai orang yang sudah sangat lama tidak ngikutin Bleach, dan saat ini sedang mencoba maraton Bleach dari awal lagi. Selain itu, kalian perlu tahu kalau gue saat ini memang sudah tidak begitu menikmati cerita anime shonen. Video ini masih sekedar part 1 dari perjalanan gua maraton anime Bleach. Ada kemungkinan setelah nonton lebih jauh, mungkin saja ternyata anime Bleach malah makin ampas atau ternyata malah makin seru. So, kalau kalian pengen ngikutin perjalanan gua maraton Bleach dari awal sampai episode paling baru, silakan tunggu part 2 dan seterusnya. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita bahas 100 episode pertamanya dulu. Semua yang gua bahas di video ini adalah pendapat gua pribadi dari sudut pandang gua pribadi. Kalau kalian berharap video ini berisi puji-pujian untuk anime Bleach kesayangan kalian demi memuaskan ego kalian, mending jangan lanjut nonton video ini, karena gue yakin kalian pasti nggak bakal suka. Oke, sudah gue peringatkan di awal, kalau kalian masih lanjut nonton video ini dan marah-marah di kolom komentar, berarti bukan salah gue. Setelah nonton sampai episode 109, bisa gue ambil kesimpulan kalau 100 episode pertama Bleach terbagi ke dalam 3 arc besar, yaitu arc perkenalan karakter, arc penyelamatan Rukia, dan arc omong kosong Bone. Mari kita bahas arc pertama, yaitu arc perkenalan karakter. Ketika nonton arc ini, gue baru ingat atau mungkin baru nyadar kalau ternyata visual anime Bleach di awal-awal ternyata tidak terlalu bagus. Kasusnya sama kayak waktu gue bahas anime Zoids dulu. Perasaan nostalgia serta ingatan masa lalu yang samar-samar membuat gue mengira kalau gambarnya Bleach bagus banget. Tapi setelah gue nonton ulang, ternyata visual anime Bleach tidak sebagus yang gue ingat. Malahan kalau mau dibandingkan dari segi visual, masih bagusan episode awalnya Gintama. Gue justru merasa Bleach di arc awal seperti pengen dibuat jadi anime komedi yang punya unsur action. Makanya desain karakternya sengaja digambar tidak terlalu realistis demi kepentingan komedi. Gue malah merasa kayak lagi nonton anime komedi lawas seperti School Rumble daripada lagi nonton Bleach. Unsur actionnya pun belum begitu banyak di arc ini, dan jatuhnya malah lebih banyak komedi daripada scene seriusnya. Selain itu, ada satu hal yang cuma kerasa di arc ini, dan setelah itu hilang di arc berikutnya, yaitu unsur horor. Di awal-awal arc, terutama di cerita mengenai kakaknya Orihime, gue bisa merasakan adanya unsur horor yang coba anime ini tampilkan. Perasaan horor mengenai arwah orang mati yang muncul sebagai monster. Perasaan horor ketika ada makhluk tak kasat mata yang bisa membunuh makhluk hidup, dan perasaan horor ketika jiwa manusia bisa terlepas dari tubuhnya. Perasaan horor ini sama sekali tidak gue sadari ketika masih kecil dulu, dan gue baru sadari ketika nonton kemarin. Rasanya kayak lagi nonton anime Dark Gathering, di mana sosok setannya benar-benar mengerikan. Tapi sayang, unsur horor ini sudah tidak lagi terasa semenjak masuk di arc penyelamatan Rukia. Sosok Holo yang awalnya terasa mengerikan dan mengancam nyawa, perlahan-lahan berubah menjadi monster kroco yang tidak ada wibawanya sama sekali. Lanjut ke arc kedua, yaitu arc penyelamatan Rukia, yang menurut gue adalah arc paling seru untuk saat ini. Jujur, waktu gue nonton arc perkenalan karakter, gue lumayan bosan ngikutin ceritanya. Jokesnya tidak lucu, scene actionnya tidak seru, dan musuhnya tidak ada yang greget. Tapi masuk di arc penyelamatan Rukia, ceritanya mulai terasa menarik, dan gue lumayan fokus nonton arc ini. Gue lumayan ngabisin waktu yang lama buat kelarin arc perkenalan, karena gue rada mager buat lanjut nonton. Tapi masuk arc ini, gue sama sekali tidak merasa bosan, dan tidak pengen berhenti nonton. Cuma, meskipun ini adalah arc yang menurut gue paling seru, harus gue akui kalau cerita di arc ini lumayan bullshit. Seorang anak SMA yang baru saja jadi malaikat maut kurang dari sebulan bisa bertarung melawan para kapten sekelas Kenpachi Zaraki dan Byakuya Kuchiki yang tentu hampir seumur hidupnya dihabiskan untuk bertarung ataupun berlatih. Dan bukan cuma bertarung setara, si anak SMA itu bahkan bisa menang melawan mereka berdua. Ditambah si anak SMA itu bertarung terus-menerus hampir tanpa istirahat sama sekali, sementara para kapten yang melawan si anak SMA berada dalam kondisi terbaik mereka, tidak lagi sakit, tidak lagi capek, dan tidak lagi terluka.
Rukia. Yang lebih parah lagi, si anak SMA itu sama sekali tidak punya strategi apa-apa ketika bertarung. Cuma murni ngendalin kekuatan fisik dan cuma main tebas-tebasan doang. Tapi dia bisa menang melawan anggota GOT13, pasukan paling kuat di Soul Society. Sebuah plot armor bullshit yang terdengar terlalu halu. Kalau mau dibilang, ada satu hal yang selalu gue keluhkan ketika nonton anime Jujutsu Kaisen, yaitu perkembangan kekuatannya Yuji yang terlalu cepat dan terkesan tidak masuk akal. Padahal Yuji belum lama dapat kekuatan sebagai penyihir Jujutsu, tapi dia sudah bisa bertarung melawan musuh sekelas Sukuna. Nah, ternyata perkembangan kekuatan semacam ini sudah ada duluan di Bleach, dan gua pun baru nyadar kalau Ichigo ternyata tidak beda jauh dengan Yuji. Atau mungkin kebalik, kasusnya Yuji memang sengaja dibuat mirip kayak Ichigo. Sama-sama karakter yang terasa bertambah kuat terlalu cepat. Ngomongin plot armor, di arc ini gue mulai merasa seberapa tebal plot armornya Ichigo. Sudah tidak terhitung berapa kali Ichigo kena pukul, kena tusuk, kena tebas, tapi dia masih tetap tidak tumbang. Gue bahkan tidak tahu sudah berapa kali musuhnya ngomong kalau Ichigo sudah mati, tapi tidak lama kemudian Ichigo-nya malah bangkit lagi. Seakan-akan kata Ichigo mati hanyalah sebuah omong kosong yang keluar dari mulut para karakternya. Untuk perkara ini sih masih bisa gue maklumi, soalnya perkara plot armor kayak gini sudah jadi makanan sehari-hari dalam banyak sekali cerita shonen. Jadi mau gimana lagi? Kalau dari segi visual, masuk di arc penyelamatan Rukia, desain karakter Bleach mengalami transisi. Dari yang awalnya terasa seperti karakter dari anime komedi, berubah menjadi karakter dengan bentuk yang lebih proporsional, alias bentukan karakternya digambar lebih serius. Di arc ini juga, gue merasa Ishida seperti pengen dipasangin sama Orihime, apalagi ngeliat interaksi mereka berdua selama berada di Soul Society. Jadi kesannya, Ishida pengen dipasangin sama Orihime, sementara Ichigo pengen dipasangin sama Rukia. Apalagi sebelum Rukia diculik, sempat ada scene teman sekelasnya yang nanya, apakah Rukia berpacaran dengan Ichigo. Sebagai orang yang sudah tahu ending Bleach bakal kayak gimana, rasanya lucu aja ngelihat bagian ini. Di arc ini juga gue baru ingat kalau ternyata ceritanya sampai ke plot pengkhianatan Aizen. Soalnya seingat gue, pertarungan melawan Aizen harusnya masih jauh. Ya maklum lah, dulu nonton di TV kan. Nah, ngomongin Aizen, gue tuh selalu bingung kenapa dia disebut beliau. Gue sama sekali tidak relate dengan jokes Aizen si beliau yang telah mengatur segalanya. Soalnya waktu kecil dulu gue nggak pernah merhatiin ceritanya Bleach. Selain itu juga, gue sama sekali nggak ingat apa saja perannya Aizen di arc ini. Dan yang gue ingat cuma Aizen mati di awal arc, dan di akhir arc nanti dia bakal muncul sebagai pengkhianat. Barulah setelah nonton, gue akhirnya paham kenapa beliau disebut beliau. Karena memang beliaulah dalang dari segalanya. Seperti yang gue bilang tadi, gue cuma ingat soal Aizen yang pura-pura mati, dan kedatangan Ichigo ke Soul Society juga sudah masuk ke dalam rencananya Aizen. Tapi, gue sama sekali tidak ingat dan tidak menyangka kalau kejadian di flashback beberapa karakter ternyata ada hubungannya sama Aizen. Flashbacknya Rukia dengan mantan kaptennya, dan flashbacknya Renji ketika dia masih jadi murid, ternyata semuanya gara-gara beliau. Bahkan sampai scene flashback pun terhubung ke beliau. Memang luar biasa beliau yang satu ini. Jangan-jangan cerita Bleach juga bisa ada gara-gara beliau ini. Sangat lucu ngeliat karakter kayak Aizen ini, karakter yang dengan senang hati menjelaskan semua rencananya di hadapan orang lain, dan dia sama sekali tidak ragu buat nyeritain apa saja yang telah dia lakukan di masa lalu. Oh ya, di arc ini juga ada beberapa episode filler yang muncul di tengah arc, dan ini lumayan ngeselin. Sekarang gue akhirnya lebih relate dengan jokes di anime Gintama yang suka banget nyindir anime yang punya episode filler. Apalagi kalau episode fillernya muncul di tengah-tengah episode yang lagi serius banget. Salah satu filler yang paling gue ingat adalah filler yang muncul setelah Ichigo berhasil mengalahkan Abarai, dan episode berikutnya malah nyeritain abang-abang paranormal yang lagi berburu holo bareng para bocah. Oke, sudah selesai dengan arc penyelamatan Rukia. Sekarang kita masuk ke arc paling omong kosong, yaitu arc Bone. Awalnya gue tidak tahu kalau ini adalah arc filler, tapi harus gue akui kalau kerasa banget perbedaan pacing antara arc Bone dengan arc penyelamatan Rukia. Hal yang paling terasa adalah ceritanya yang sengaja dibuat terlalu bertele-tele. Gue mulai merasa ceritanya terlalu bertele-tele setelah masuk episode 80-an, di mana setiap karakter kita bertarung melawan satu orang Bone, dan setiap pertarungan mereka menghabiskan durasi sekitar 2-3 episode. Itu pun pertarungan mereka tidak selesai dan malah berhenti di tengah jalan. Di sini gue pun baru tahu kalau ternyata arc Bone cuma arc filler alias arc original anime dan tidak ada di versi manganya. Tapi berhubung gue memang niat buat maraton semua episode Bleach, mau tidak mau gue harus tetap nonton arc filler omong kosong ini. Alasan kenapa gue sebut arc ini omong kosong, karena memang isinya cuma omong kosong belaka. Pertama, setelah kelihatan jago banget di akhir arc penyelamatan Rukia, masuk ke arc ini, Ichigo tiba-tiba berubah jadi ayam sayur yang lembeknya minta ampun. Bahkan Ichigo dan rombongannya masih sempat-sempatnya dibodoh-bodohi sama 3 orang karakter baru. Mereka dibuat lari ke sana kemari, dan giliran bertarung, Ichigo-nya malah kewalahan ngelawan 3 keroco ini. Bagian yang paling ngeselin adalah ketika mereka ngelawan 2 orang bocah pengendali air yang entah bagaimana ceritanya, bisa-bisanya Ichigo dan Abarai malah kerepotan ngelawan 2 bocah ini. Ini adalah salah satu
plot yang paling gue benci dari cerita shonen, yaitu karakter kita yang awalnya kelihatan sudah jago banget, tiba-tiba balik lagi jadi kroco gara-gara muncul karakter baru yang entah datang dari mana. Kedua, pertarungan yang bertele-tele. Seperti yang gue bilang tadi, pertarungan di Arc Bone ini sengaja dipanjang-panjangin. Salah satu pertarungan paling omong kosong adalah ketika si om-om pengendali boneka besi bertarung melawan Ichigo. Dan di tengah pertarungan, si om-om itu malah pergi begitu saja. Sebuah pertarungan yang tidak ada makna dan tidak ada penyelesaiannya. Sebuah pertarungan yang dibuat hanya untuk panjang-panjangin durasi. Hal yang serupa juga dari pertarungan Sado melawan kakek-kakek naik ikan. Si kakek-kakek itu tiba-tiba pergi meninggalkan pertarungan setelah Sado berhasil melawan balik. Dan dia berhasil menyelamatkan Ururu dari dalam perut ikannya si kakek-kakek itu. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus nunggu Ururu dimutain dulu baru si kakek itu pergi? Padahal si kakek itu bisa saja pergi dari awal setelah dia berhasil menelan Ururu. Ya omong kosong. Ketiga, arc fillernya kepanjangan. Di saat gue mengira arc membosankan ini bakalan berakhir, ternyata ceritanya masih lanjut dan mereka malah masuk ke Soul Society. Nah, masuk di bagian ini, ceritanya semakin omong kosong. Di awal-awal ketika mereka sampai di Soul Society, disebutkan kalau Bone bakal makin kuat selama berada di sana, dan tubuh mereka bisa terus-menerus disembuhkan berkat energi di Soul Society. Tapi menuju akhir arc, satu persatu dari mereka malah mati konyol. Padahal tujuan awal mereka ke sana adalah membalas perbuatan para malaikat maut. Tapi giliran sudah di sana, mereka malah mati konyol melawan para malaikat maut. Yang lebih omong kosong lagi adalah pemimpin mereka yaitu Karia dan respon para GOT 13 menghadapi orang ini. Di bagian akhir arc, disebutkan kalau Karia mendapatkan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia Soul Society. Dan kekuatan ini bakalan aktif dalam waktu 1 hari. Nah, dengan tenggat waktu 1 hari saja, kira-kira apa yang para GOT 13 lakukan untuk menghentikan Karia yang ingin menghancurkan dunia? Ya, benar. Yang mereka lakukan adalah rapat, bukan yang ngumpulin pasukan dan segera melumpuhkan Karia secepat-cepatnya. Para GOT 13, pasukan paling elit di Soul Society, malah sibuk rapat dulu. Dan ujung-ujungnya yang ngelawan dan ngehentiin Karia malah Ichigo. Satu-satunya anggota GOT 13 yang datang cuma Byakuya doang, dan anggota lain malah sibuk entah ngapain. Lalu hasilnya, setelah Ichigo berhasil mengalahkan Karia, rencana Karia yang ingin menghancurkan Soul Society akhirnya gagal. Kalau memang solusinya sesimpel ngalahin Karia doang, kenapa tidak dari awal para GOT 13 ngeroyok Karia aja? Kenapa cuma Byakuya doang yang dikirim buat ngelawan Karia? Padahal mereka hanya punya batas waktu 1 hari sebelum Soul Society hancur. Apa coba penjelasan logisnya selain ngomong kalau ceritanya omong kosong? Kalau alasannya karena Karia susah dideteksi, makanya para GOT 13 susah buat nyari Karia. Lalu kenapa bisa Ishida yang katanya kekuatan Quincy-nya sudah habis malah bisa tahu di mana lokasinya Karia? Ishida loh, orang sakit baru sadar bisa langsung tahu Karia di mana. Giliran ada sekelompok orang sehat yang katanya kuat malah sibuk rapat doang. Ya apa coba sebutannya selain omong kosong? Sumpah pak, Arc Bone ini benar-benar membosankan minta ampun. Gue tuh maraton Bleach pakai speed 5. Dan ketika masuk di Arc Bone ini, gue sampai merasa kalau speed 5 ternyata masih terlalu lama. Apalagi setelah tahu kalau ceritanya masih bakal lanjut ke Soul Society. Di sini gue langsung nonton pakai speed 7. Kalau kalian ada rencana buat maraton anime Bleach dalam waktu dekat, saran gue skip aja semua arc fillernya, terutama arc omong kosong Bone ini. Soalnya ceritanya tidak menarik dan sangat omong kosong. Momen paling membosankan yang gue ingat ada di episode 80 sampai 90. Rasanya tuh kayak lama banget 10 episode itu. Padahal gue udah nonton pakai speed 5. Rasanya kayak lagi nonton pakai speed 1 loh. Gue rasa sudah cukup sih ngomongin arc omong kosong ini. Tapi meskipun cerita di arc ini penuh dengan omong kosong, harus gue akui kalau lagu opening dan endingnya enak-enak. Semua lagu opening dan ending di 100 episode pertama ini masih terngiang-ngiang di kepala gue. Dan gue merasa sangat nostalgia mendengarkan lagu-lagu itu. Bahkan ada beberapa lagu yang sempat gue lupa dan gue baru ingat kalau ternyata ini lagunya Bleach. Salah satunya adalah lagu opening kelima yang dinyanyikan Yui, yaitu Rolling Stone. Dan ini jadi lagu opening yang memorable dan paling gue suka di 100 episode pertama. Gue jadi ingat dulu waktu SMP gue suka banget ngedengar lagu ini. Dan awalnya gue ngira kalau ini adalah lagu dari anime Full Metal Alchemist. Lalu untuk lagu ending, semuanya bagus. Tapi tetap yang paling gue suka adalah lagu ending pertama yang dinyanyikan Riefu, yaitu Life is Like a Boat. Ini lagu nostalgia banget, terutama buat gue ketika masih SMA. Gue juga suka banget sama lagu ending ke-6 yang judulnya My Peace yang dinyanyikan Sunset Switch.
Ending ketujuhnya juga bagus, yang judulnya Hanabi dari Iki Monogatari. Malahan kalau gue disuruh tebak ya, tanpa sempat nonton ulang Bleach, gue pasti bakal ngira kalau ini lagu dari anime Naruto. Seperti yang gue bilang tadi, meskipun arc Bone ini isinya omong kosong, tapi setidaknya lagu ending dan openingnya bagus-bagus. Semuanya malah susah banget kalau harus milih satu, soalnya lagu-lagunya penuh dengan perasaan nostalgia dan memang enak untuk didengar. Ya, mungkin itu saja yang bisa gue bahas setelah maraton 100 episode pertama anime Bleach. Secara keseluruhan sih lumayan melelahkan maraton Bleach, terutama di arc omong kosong Bone. Jadi bisa dibilang gue kurang menikmati pengalaman menonton Bleach di 100 episode pertama ini. Masih ada 200 lebih episode yang menanti gue di masa depan. Dan mari kita lihat apakah Bleach ke depannya makin enak untuk ditonton atau malah makin parah buat ditonton. Gimana menurut kalian nih Bleach di 100 episode pertama ini? Apa kalian sama seperti gue yang merasa bosan nonton arc Bone? Atau kalian justru senang-senang aja nonton arc ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kolom komentar video ini tidak separah One Piece, mungkin gue bakal lanjutkan lagi konten ini sampai anime Bleach paling baru. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan bye-bye.